قال شيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وبعلومه في الدارين آمين. فصل أي هذا فصل واختلفوا في البئر يخرج منها بأرة وقد كان توضأ منها. Masalah kita masih masalah najis ya, dalam mengesahkan kita berbuat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wakhtalafu, dan berbeda pendapat ulama fuqaha fil bi'ri, tentang air yang ada di sumur. Air di sumur sekarang udah langka sumur ya, yang ada keran, air pump, air sanyo, kolam. Jadi berbeda pendapat tentang masalah air di sumur oleh para ulama fuqaha. Yakhruju minha fa'ratun, di mana sumur tersebut begitu ember diturunin ke dalam sumur pakai kerekan atau pakai tali tambang. Yakhruju minha fa'ratun, kemudian begitu ember nyebur, airnya kita tarik ke atas sumur ya. Sumur itu penuh dengan tikus, lebih daripada 10 tuh tikus robok di dalam air sumur. Wa qad kana tawadda'a minha, kemudian air yang ada di sumur itu yang banyak tikusnya, ada yang kecebur. Airnya kita buat apa? Tawadda'a minha, kita buat wudu. Kita buat wudu tuh air. Padahal begitu kita angkat tuh ember, tikusnya pada gerubuk di air. Ya, kita buat wudu. Faqala Abu Hanifah, maka pendapat Imam Abu Hanifah ialah Imam Hanafi. Bagaimana pendapat Imam Hanafi? In kanat mutabassikhatan a'ada sholatu salasata ayamin, jika keadaan sumur yang airnya kita buat wudu itu keadaannya apa? Rusak. Begitu ember kita ceburin, tikus pada apa? Pada tikus nyebur, karena di samping-samping sumur itu ada rumput-rumput ya. Dari atas turun ke bawah itu rumput pada ngampleh ya, akhirnya disarangin tikus. Nah, begitu ember kita ceburin gabruk, langsung tuh tikus pada kaget, akhirnya pada kecebur di air sumur, pada muter aja, pada muter. Rumputnya pada jatuh, tanahnya pada dicakarin, dia menaik, terus pada rontok tuh tanah pinggir sumur, artinya rusak. Menurut pendapat Imam Abu Hanifah,
menurut Abu Hanifah nih, Imam Hanafi. Bagaimana itu air kalau kita buat wudu? Ada sholatu salasata ayamin. Begitu kita ngambil wudu, terpaksa kita ambil wudu karena airnya masih bening, nggak berubah. Pendapat Imam Hanafi, ada sholatu salasata ayamin. Kita ngulang sembahyang selama 3 hari. Capek amat ya, gara-gara ngambil air di sumurnya diberenangin sama tikus. Terpaksa kita ambil wudu juga, kita sembahyang zuhur dah. Maka pendapat Imam Hanafi, sembahyangnya itu enggak sah, karena wudunya enggak sah. Harus diapain? Diganti selama 3 hari berturut-turut. Habis sembahyang zuhur, ngambil wudu dah pakai air yang lain. Wudu pakai air yang lain. Atau begini, kolam, kita punya kolam sekarang. Kalau zaman dulu sumur. Kolam kita kan kalau malam kadang-kadang kita matiin lampunya kamar. Begitu waktu subuh, kita mengambil subuh, kita terangin. Itu tikus ada yang kecemplung 3, pada berenang aja, naik nggak bisa naik karena airnya nggak penuh, licin, nggak bisa naik. Muter aja tuh tikus, hidup nggak mati, baru kecebur. Kalau kita ambil wudu di situ, menurut Imam Hanafi kagak sah wudunya, otomatis sembahyangnya juga nggak sah. Kalau memang kita nggak tahu, terpaksa kita pakai juga itu air untuk wudu, kemudian kita sembahyang subuh. Itu sembahyang subuh kita enggak sah, harus diganti selama 3 hari berturut-turut menurut pendapat Imam Hanafi. Besok sembahyang subuh lagi, jadi double. Terus 2 hari habis sembahyang subuh lagi 2 hari. Besok habis sembahyang subuh lagi 3 hari. Impas dah tuh, kebayar. Gara-gara ngambil wudu di mana? Di kolam yang diberenangin sama tikus. Itu menurut pendapat Imam Hanafi, Abu Hanifah ya. Tapi zaman sekarang kan kagak, udah ya, jarang. Nggak ada tikus yang nyembung di kolam, nggak ada. Itu seandai kata ada terjadi menimpa pada keadaan kita. Itu menurut pendapat Abu Hanifah atau Imam Hanafi. Wa illa fasolatu yaumun wa lailatun. Kalau enggak nyangkut 3 hari, ngapain sembahyang subuhnya? Boleh dah dia yaumun wa lailatun, sehari semalam ya, sehari semalam. Habis zuhur
kodok sembahyang subuh. Yang kapan? Yang kemarin. Terus habis maghrib kodok sembahyang subuh yang kemarin. Tuh, 2 kali, siang sama malam. Mendingan dikit, cuma sehari semalam. Kalau yang duluan 3 hari, nah, berantak. Itu pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi. Kalau terjadi seperti itu. Wa qala Syafi'i, sedangkan pendapatnya Imam Syafi'i, wa Ahmad, dan Imam Ahmad, kalau terdapat ada kata Imam Ahmad berarti Imam apa? Imam Hambali, ya. Bagaimana pendapat mereka berdua? In kanal ma yasiron, jika memang air di kolam itu dikit, jika memang air di sumur itu dikit, a'ada minas sholati ma yughallibu ala zonnihi. Jadi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, jika kita punya kolam, begitu kita mengambil wudu, itu tikus ada berenang di kolam kita, ada berenang, tapi airnya di kolam sedikit, yasiron, sedikit. Maka bagaimana tentang wudhu dan sembahyang kita? Kita nggak tahu, padahal airnya bening, nggak ngerti, belum paham tentang hukum. Sedangkan air ada 2 kula, tapi diberenangin sama tikus sampai 10 biji atau kurang, atau 1 biji, muter aja di kolam. Kita masuk mengambil wudhu, waduh, ini tikus berendang aja ini. Dia angkat tuh tikus, dia serok, dia buang, dia ngambil wudhu terus. Karena airnya bening, ngambil wudhu. Menurut pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hambali, in kanal ma'u yasiron a'ada minas sholati ma yughallibu ala zonnihi. Jika air itu yang ada di kolam dikit, tapi 2 kula cukup, nggak penuh, nggak luber, cuman setengah, sebab kolamnya gede, otomatis tikus berenang nggak bisa naik, udah kecebur, licin. Maka orang yang ambil wudhu kemudian dia sembahyang, ada minas sholati, dia ngapain? Ngulangin sembahyangnya, ngulangin wudhunya, wudhu lagi di tempat yang lain. Ma yughallibu ala zonnihi, karena apa? Karena memang dia tahu, dia lihat itu tikus lagi berenang di kolamnya, tanpa ragu-ragu lagi. Kecuali begitu dia masuk, padahal tadi waktu dia masih tidur itu tikus berenang aja, akhirnya bisa naik. Ketika dia mau wudhu, tuh tikus udah naik, nggak ada, padahal udah diberenangin tikus. Nah itu nggak termasuk di masalah ini, tetap sembahyang dan wudhunya sah.
Karena apa? Karena kita nggak tahu. Nah, kalau masalah ini yang kita baca, ma yughallibu ala dhannihi, ketika kita masuk ke kamar kolam ngambil wudhu, tikus kita lihat lagi berenang, ya. Lagi berenang muter, cobok. Nah itu kita ambil air wudhu juga, kita nggak tahu, nggak paham. Itu disuruh ngulangin wudhunya lagi, sembahyangnya lagi. Itu pendapat Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hambal. Ulangin. Kalau memang air itu sedikit, nggak luber, ya, nggak penuh, tapi cukup 2 kula, nggak penuh. Masalahnya nggak penuh doang. Annahu yatawaddoa, ya. Kemudian air ada tikusnya, dia ngapain? Nah, wudu, ya. Tawaddoa minha, air ada tikusnya di kolam, dia ngambil air wudu juga. Mengapa dia ambil air wudu juga? Karena air ini cukup 2 kula, tapi enggak berubah warnanya, tetap bening-bening juga. Ba'daukuliha, ya. Setelah dia masuk ke kamar, dia lihat, dia saksikan dengan kepala dan matanya dia sendiri, ada tikusnya itu air. Dia reken-reken air ini cukup 2 kula. Kemudian bening, enggak berubah warnanya. Tapi ada tikusnya berenang aja nih. Bagaimana ya? Karena belum capai ilmunya, ya. Mencapai ilmunya belum ngerti, belum ketemu babnya, maka dia apa? Dia ambil wudhu juga dah, wudhu juga dah. Biarin air dicak-cak tikus. Nah, setelah itu kita baca kitab ini, disuruh ngapain? Ada sholat minha. Disuruh ngulangin lagi, ngambil air wudhu lagi di tempat yang lain, di keran kayak, ya. Ntar habis sembahyang subuh kita buang tuh air dah, ya salin. Ini ngulangin lagi wudhu, terus sembahyang subuh lagi. Itu pendapat Imam Syafi'i. Karena apa? Airnya nggak penuh, ya, nggak penuh. Annahu tawaddo'a minha, emang air udah dijatuhin tikus, dia ambil air wudhu juga, kan gitu ya. Ba'daukuya, emang dari malam tuh tikus nggak bisa naik nyebur di kolam karena airnya nggak penuh. Jadi tikus kan nggak bisa nggak bisa naik, ya. Iya, naik udah cakar-cakar licin, nyebur lagi. Nah kalau emang airnya penuh, nggak bisa naik tikus, langsung kabur. Kita nggak tahu, ya kan, bahwa itu air tadinya kita lagi tidur udah digerayangin tikus, kemudian kita ambil wudhu, tikusnya udah nggak ada, itu nggak masalah. Ini kita saksikan, kita ambil air wudhu di kolam kita, tikus lagi muter aja muter. Jadi pendapat Imam Syafi'i, Imam Hambali, itu kita disuruh ngulangin sembahyang subuh lagi. Itu kalau memang tikusnya kita saksiin, kita lihat.
baik hidup ataupun mati. Kalau kita nggak lihat tikusnya, padahal jam 12 malam berayang di kolam, karena airnya penuh bisa naik, kabur lagi. Tuh, kita ambil wudhu, nah itu nggak masalah. Walam yataghayyar, walam wa in kana kasiron, wa in kana kasiron, dan jika air di kolam itu penuh banyak, ya. Walam yataghayyar, tapi enggak berubah, ya. Air penuh di kolam kita, kan kolam biasanya ada kamar, tutup pintu, airnya penuh. Begitu kita mengambil wudhu, itu tikus lagi muter aja, muter, walaupun penuh nggak bisa naik. Nah, udah payah, udah lemes. Nah, kemudian air yang penuh di kolam kita itu lam yataghayyar, airnya enggak berubah, tetap bening. Lam yaud, artinya enggak usah ngulangin sembahyang kita, sembahyang subuh. Tadi yang duluan airnya setengah, karena kolamnya gede, ada 2 kula, tapi digerayangin tikus, airnya juga bening, nggak berubah. Nah, itu disuruh ngulangin sembahyang kita, wudhu kita. Yang kedua, airnya banyak, penuh, kita lihat tuh tikus ada muter aja, karena udah payah, lemes, nggak bisa naik, kedinginan. Kita ambil wudhu, kita sembahyang subuh di kolam itu, tetap sembahyang subuh kita sah, ya. Kenapa jadi sah? Sebab waktu kita ambil wudhu airnya penuh, walaupun dijalanin sama tikus. Tuh, jadi ada 2 macam. Wa in taghayyur a'ada min waqti taghayyur. Nah, walaupun penuh digerayangin tikus, udah berak, udah macam-macam tuh tikus, mungkin berak, sehingga airnya belum berubah. Gimana itu wudhu kita, sembahyang kita, air yang udah lebih dari 2 kula tapi berubah warnanya gara-gara dicemburin sama tikus. Ada min waqti taghayyur, maka disuruh ngulangin lagi sembahyang subuhnya, ya. Jadi sekalipun penuh tapi berubah airnya, maka ngulangin sembahyang kita gara-gara kita ngambil wudhu di sifat itu. Wa mazhabu Malikin, sedangkan pendapatnya Imam Malik, tadi pendapat Imam Abu Hanifah, Imam Hanafi, kemudian Imam Syafi'i, kemudian ini Imam Malik nih, ya. Bagaimana tentang air tersebut? Pendapatnya Imam Malik, annahu, bahwasanya Imam Malik berpendapat idza kana muayyanan wa lam yataghayyar awsafuhu fa huwa thahirun. Jadi pendapat Imam Malik begini, jika memang itu air
di kolom penuh atau setengah. Idza kana muayyanan wa lam yataghayyar awsafu, dia mah penuh kayak dia mah setengah kayak digerayangin tikus itu air, dia lihat sama mata kepala dia sendiri. Tapi lam yataghayyar awsafuhu, tapi air di kolom itu kita lihat nggak berubah sifatnya ya. Warnanya nggak merah, nggak hijau, nggak butak, tetap bening. Bahwa tohirun, maka air itu tetap apa? Tetap suci. Itu pendapat Imam Malik. Lebih indah lagi, lebih enak lagi ya. Pokoknya cuma air setengah atau penuh, digayangin ular kayak, gayangin kodok kayak, gayangin apa lagi, tikus, yang penting airnya tetap bening. Dia mau setengah kayak, dia mau penuh kayak, bening airnya, boleh dianggap suci oleh Imam Malik. Wala i'adata 'alal musalli, maka enggak ngulangin orang yang sembahyang itu, enggak ngulangin wudu, enggak ngulangin sembahyang lagi, tetap udah sah aja udah ya, sah aja. Ini lebih enak lagi dia ya. Jadi pendapat mazhab yang 4 itu beda-beda, ada yang berat, ada yang setengah, ada yang enteng. Nah, tuh itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya, untuk mengoptimalkan apa tentang ibadah kita, kita sembahyang, waduh capek amat ini ya, capek, lelah, belum mandi, belum makan, kepala kelingan, waktu udah picik, waktu zuhur udah mau habis, 10 menit lagi habis ini zuhur. Bagaimana itu kita sembahyang zuhur, apa kita ntar di waktu asar? Kita kerjain di zuhur. Bagaimana? Fa ayyu bi ahsana minha. Ya, ada di dalamnya ya. Kita ambil, kita mandi ada enggak 10 menit, kita makan ada enggak 5 menit, enggak keburu. Taruh kita buru-buruin mandi, makan belum, khusyuk enggak sembahyang kita? Agak lagi sembahyang kerucuk, enggak sah sembahyang kita, enggak apa, enggak khusyuk. Jadi Imam Malik berpendapat lebih bagus ntar dibayarnya di waktu sholat asar, sembahyang asar dulu, kemudian kita bayar zuhur yang tadi kita kecapean, kelelahan. Khusyuk. Itu pendapat Imam Malik. Tinggal kita yang bisa mengerjakannya, yang mana kita pilih, yang mana kita pilih, yang banyak pahalanya apa yang sedikit pahalanya. Kebanyakan yang kita banyak dosanya, ngapain dah yang tadi, bodo amatan, bak tinggalan segen. Nah itu banyak lagi, 350 tahun apanya hukumannya di akhirat,
satu waktu 350 tahun lama nyungsep aja tidak di sono. Itu satu waktu. Kalau dua waktu 700 tahun lama nyungsep aja di sono. Makanya yang paling bagus kalau kita habis sembahyang wajib Isya kita dobelin. Kalau nggak nyandak atu, nggak kuat atu, abong. Paling banter 5 habis sembahyang maghrib pertama, terus gantiin yang dulu yang kita lagi masih kelapangan, masih muda, masih sembahyang, otomatis satu hari 5 waktu aja. Habis sembahyang maghrib kelar, kita bangun lagi kodok, ganti yang dulu ya, minimal 5 kali maghrib. Ada yang begitu? Nah, jarang. Udah bodo amatan, udah yang kelewat. Dasar antar anak gua bikinin video. Iya, kalau anak kita ingat, kalau kagak, itu yang bahaya. Ya, maka jangan apa? Jangan sembrono. Kita bikinin waktu daripada kita kongko yang gak ketahuan juntrungannya, mendingan kita apa? Bayarin sembahyang yang ketinggalan di zaman kita masih ayang-ayangan, ya. Di zaman kita masih bader, gantiin semua zuhur, asar, maghrib, isya, subuh 5 kali aja dah. Berarti 6 kali satu waktu. Habis waktu itu 5 kali lagi. Habis waktu maghrib 5 kali maghrib lagi ganti. Habis isya kita sembahyang lagi 5 kali isya. Tiap hari begitu dah, apa? Enggak impas-impas. Tuh. Ya. Iya. Udah isya ya? Udah dikit lagi nih. Wa in kana ghairu muayyanin qissatuhu riwayatani uttiqa Ibnul Qasim min ashabihi al-qalu bin najasati. Ada lagi, jika memang air ini kita nggak bisa tentuin ini air boleh nggak ya buat wudhu, udah digerayangin tikus, dia mau banyak kayak dia mau dikit kayak, tapi digerayangin tikus lagi muter main oyok-oyokan di dalam kolam ya. Ini kata Imam Ibnu Qasim ya. Imam Qasim dan kawan-kawannya mengatakan jika memang ada tikus di kolam kita liatin ya, jelas memang ada lagi muter aja bercanda dalam air, itu termasuk air di kolam kita bin najasati, tetap air itu najis walaupun luber ya, apalagi setengah, walaupun luber tetap najis. Tikusnya demam atuk kayak demam kecil kayak demam anak kayak tikus, tapi tikus nyebur di situ. Menurut pendapat Imam Qasim itu apa? Air najis, lebih parah lagi ya. Sayang itu air dibuang lagi. Nah, jadi yang ringan di sini ialah Imam Malik ya, yang enak.
kita lakukan bahwa air tersebut enak untuk wudu. Itu pendapat Imam Malik. Ya, saya sekian, masih ada tahlil ya. Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.